Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas strategi perusahaan. Mengevaluasi dan memilih strategi bisnis. Evaluasi terhadap strategi merupakan bagian dari proses manajemen strategik. Di dalamnya, manajer terus menentukan apakah pilihan strategik yang dilaksanakan telah mencapai lisan perusahaan. Evaluasi menunjuk pada proses pembandingan hasil dari strategi the means dengan atas pencapaian lisan the ends. Berikutnya ada 3 faktor agar proses evaluasi dapat dilakukan secara memadai, yaitu yang pertama, motivasi atau dorongan untuk mengevaluasi. Yang kedua, sistem umpan balik untuk menyediakan data bagi evaluasi. Dan yang terakhir ketiga, yaitu kriteria evaluasi. Sebelumnya kita membahas 3 faktor proses evaluasi. Nah, sekarang kita membahas pilihan-pilihan strategi dibuat berdasarkan 4 faktor pemilihan. Yaitu yang pertama ada persepsi manajerial tentang ketergantungan eksternal. Sebagaimana telah disadari, perusahaan tidak bergiat dalam kehampaan, melainkan dalam saling terkait yang langsung dan sinambung dengan lingkungan sekitar tugasnya yang kompleks. Yang kedua, sikap manajerial terhadap risiko. Faktor kedua yang berpengaruh atas pilihan strategik ialah sikap manajerial terhadap risiko. Dan yang ketiga, kesadaran manajerial mengenai strategi-strategi masa lalu yang dianut perusahaan. Pengaruh faktor ini secara ringkas dapat dirumuskan sebagai berikut. Strategi-strategi masa lalu adalah titik awal bagi pilihan strategik dan boleh jadi menyisihkan pilihan-pilihan strategik lainnya. Dan yang terakhir ada nomor 4, nisbah kekuasaan manajerial dan struktur organisasi. Pengalaman memperlihatkan bahwa nisbah kekuasaan merupakan suatu realitas penting di dalam kehidupan organisasi. Berikutnya ada bisnis, produk, atau jasa dominan. Dalam bisnis, produk adalah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Dalam tingkat pengecer, produk sering disebut sebagai merchandise. Dalam penggunaan yang lebih luas, produk dapat merujuk pada sebuah barang atau unit, sekelompok produk yang sama, sekelompok barang dan jasa, atau sebuah pengelompokan industri untuk barang dan jasa. A. Klasifikasi produk. B. Daya tahan dan wujud. Produk dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok menurut daya tahan dan wujudnya, yaitu 1. Barang tidak tahan lama, 2. Bahan tahan lama, dan terakhir 3. Jasa servis. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa inti dari manajemen strategi adalah memenangkan persaingan. Karena manajemen strategi selalu berusaha memenangkan persaingan, maka mau tidak mau, perusahaan harus senantiasa menganalisis diri dan memperbaiki diri agar tampil lebih baik dari perusahaan pesaing. Manajemen strategi didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan pelaksanaan rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Thank you guys.